Oh, sorry ya. Ya, saya akan share slide saya segera untuk bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bisa terlihat slide saya. Ya. Sudah terlihat. Oh, terima kasih Dr. Andi, Dr. Wijaya. Mohon maaf saya duluan ini karena kebetulan ada acara di Lombok, FGD JKN juga. Dan pesawat terakhirnya jam 12, jadi apa boleh buat. Terima kasih buat teman-teman Nutrisia, teman-teman Alodok, dan panitia yang telah mengundang saya. Saya mohon maaf, saya kasih judulnya agak berbeda dengan bahasa Indonesia, ya, karena ini bagian yang saya pikir perlu mendapat perhatian. Memang akan ada opportunity dan threat-nya tentu ya. Tapi saya ingin kita perjuangkan sistem kesehatan yang kuat supaya lansia yang hebat. Nah, tadi sudah disampaikan, saya kira sebagian kita juga sudah menyadarin bahwa lansia yang umur 60 tahun ke atas berdasarkan undang-undang lansia kita yaitu tumbuh 200% ya dari 2015 sampai 2050. Ini pertumbuhan yang terbesar di dunia dan ini artinya tergantung kita melihatnya nanti bisa jadi ini peluang bisa jadi ancaman ya. 22% di 2020 2050 akan sangat besar dari penduduk dunia waktu itu nanti diperkirakan akan bisa mencapai lebih dari 10 miliar orang ya. Nah, itu artinya 22%, 2 miliar orang. Luar biasa besarnya. Ya. Indonesia sendiri nanti kita akan bicara. Ya. Dan kita juga lihat di data-data di dunia menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa penduduk usia 60 tahun ini jumlahnya melebihi penduduk usia balita. Dulu kita bicara banyak sekali bagaimana membesarkan balita agar nanti tumbuh sehat, gizinya bagus dan sebagainya, menjadi cerdas. Kini sekarang jumlah balita di seluruh dunia menjadi lebih sedikit dibandingkan jumlah lansia. Terjadi shift antara masalah ini di tahun lalu. Ya luar biasa ini tantangan dan ancaman kita ke depan. Nah, pada tahun 2050 penduduk lansia nanti akan berada di negara-negara seperti negara kita, low and middle income countries. Nah, di negara maju sedikit karena memang jumlah penduduk di low middle income countries sangat besar, Asia sangat besar. Nah, di dunia ternyata sekarang ini kalau kita amatin, kita pelajarin sistem-sistem kesehatannya yang dulu memang sampai dengan 20 tahun yang lalu dipersiapkan untuk menghadapi generasi yang muda, kini harus berubah mempersiapkan untuk menghadapi generasi lansia. Tapi bukan hanya kesehatan pada lansia, ada masalah besar dalam sistem sosial, khususnya sistem pensiun. Ya. Nah, 30 tahun ke depan kita akan berhadapan dengan bisa dibilang ancaman karena memang ada risiko-risiko tua, bisa juga dilihat sebagai peluang. Di Indonesia sendiri kalau kita lihat pertumbuhan penduduk 10 tahun terakhir, pertumbuhan terbesar juga terjadi pada penduduk lansia. Ya, kita mempunyai penduduk lansia sekarang 9,78%, ya 9,78% dari 270 juta itu kurang lebih 27 juta lansia. Dan bisa Anda bayangkan dengan penduduk Australia, artinya semua penduduk Australia itu adalah lansia. Ya. Begitu besar beban buat kita kalau kita nanti akan melihat profil daripada lansia, khususnya dalam bidang kesehatan. Ya, kita memasuki era dividen demografis. Apa itu dividen demografis? Porsi penduduk usia produktif lebih tinggi daripada porsi penduduk non produktif. Non produktif di mana? Pada remaja dan balita dan juga pada lansia. Nah, ini era yang kita akan hadapi sampai tahun 2035 ke depan.
Dan ini disebut seringkali sebagai era emas, dividen demografis, kalau kita bisa berusaha dengan baik. Namanya juga dividen. Kalau perusahaan ada untung, tentu ada dividen. Tapi kalau perusahaan rugi, menjadi berat, menjadi beban. Ini bagian yang kita harus lihat. Apakah kita akan mendapatkan dividen nanti sebagai peluang untuk mempersiapkan masa depan, khususnya dalam persiapkan 100 tahun Indonesia 2045, generasi emas, atau kita terpuruk. Semuanya sangat tergantung daripada kita. Dan sehat mempunyai peran besar di situ. Ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya, ini bisa jadi kita kalau ada kawan, ada keluarga ulang tahun, kita selalu menyanyikan lagu panjang umur. Inilah kemudian dikabulkan oleh Tuhan, ternyata penduduk Indonesia memang makin panjang usianya. Di 2050, 30 tahun dari sekarang, buat sebagian para peserta ini adalah bagian yang Anda juga masih belum masuk lansia bisa jadi, atau baru memulai lansia. 21% penduduk akan berada pada usia di atas 70 tahun dan 4% di atas 80 tahun. Kita akan mempunyai usia yang panjang. Tapi apakah itu merupakan berkah? Ya, selalu saja Tuhan menciptakan ada siang, ada malam, ada keberkahan, tapi juga ada bahaya, ada risiko. Ya, ada susah, ada senang. Bisa jadi dulu kita susah, bisa jadi kemudian pada hari tua ini nanti kita akan hidup senang. Tapi semua itu harus ada upaya-upaya untuk mempersiapkannya. Ya, nah ini kalau kita lihat pada usia yang panjang, usia yang mencapai 80 tahun, 60 tahun, itu mempunyai usia produksi yang masa produksi yang besar. Nah, sebagian dari peserta pasti ini mempunyai masa produksi yang besar, tapi jangan lupa, usia harapan hidup kita panjang, artinya kita harus merencanakan kapan kita akan pensiun, tidak lagi berproduksi, dan sampai berapa usia harapan hidup kita setelah kita masuk di usia pensiun. Dan apa yang mesti kita siapkan di situ? Siapan soal kebutuhan hari-hari udah pasti, ya. Dan persiapan kalau kita ingin hidup lebih menikmati lagi, ada peluang besar untuk kita bisa menikmati kehidupan tua di dunia, seperti halnya kita saksikan di Indonesia sudah banyak, kalau kita ke Bali banyak lansia dari berbagai negara maju menikmati hidup di sana. Apakah kita akan sampai pada yang seperti itu? Sangat tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masa depan kita nanti. Tapi yang jelas, resiko sakit, resiko alamiah itu pasti besar. Nah, ini buat teman-teman dokter tentu bisa jadi katakan peluang, tapi tidak elok menyatakan peluang pada saat di mana terjadi resiko. Pada saat terjadi bencana juga ada peluang. Selalu saja dunia itu berpasangan seperti itu. Ya. Nah, resiko sakit semakin besar dan resiko sosial juga besar. Nah, kita bisa lihat di sini data-data yang dikaji oleh TNP2K untuk memprediksi bagaimana lansia kita. Ini pola yang terjadi pada 2017 yang lalu sebagai akhir dari kajian di sini. Ternyata ada 15% lansia yang tinggal sendiri. Anda bisa bayangkan pada waktu usia lansia mungkin 60 tahunan masih oke, 70 tahun tinggal sendiri ada risiko macam-macam. Ya, medisnya kita tahu bisa jadi penyakit-penyakit kronis menyertai, lupa, gampang terjadi kecelakaan, ya, refleks wajah menurun. Nah, ini mempunyai risiko besar. Kalau hidup dengan pasangan sama-sama lansia juga cukup banyak, ya 22%, dan yang lebih aman memang tinggal bersama keluarga. Ini tantangan ke depan. Walaupun ada panti-panti yang mulai berkembang, memang di negara maju ada panti-panti untuk lansia, tapi juga masih sebagian besar tinggal bersama keluarga. Ya, jangan lupa itu. Dan alhamdulillah kita masih sebagian besar tinggal bersama keluarga, artinya ada anak yang mendampingin,
Kalau ada usia-usia tua kita bisa dikawal begitu saja. Masih ada juga yang tinggal 3 generasi, ini yang terbaik karena ada lansia, ada anak-anak, bisa jadi balita, bisa jadi remaja. Itu merupakan hiburan dari keduanya. Ya. Ini kondisi yang sedang terjadi dan saya kira tidak akan banyak berbeda perubahannya ke depan. Tapi kalau kita lihat secara sosial dan secara ekonomis, lansia kita cukup memprihatinkan. Karena data menunjukkan bahwa pada usia-usia 60 tahun lebih masih sebagian besar lansia laki-laki masih bekerja, ya, mencari nafkah. Ya, pada usia 70 tahun masih ada 60% yang mencari nafkah. Memang yang perempuan lebih sedikit, kurang. Nah, ini bagian yang kondisi sekarang, tapi kita harapkan 30 tahun lagi ini sudah turun, ya, karena pada usia 70 hendaknya guru besar juga 70 hendaknya pensiun lah, walaupun pekerjaannya cuma ngomong aja udah berat lah bebannya, ya. Nah, ini tantangan kita ke depan, ya. Bagaimana kita mempersiapkan agar lansia-lansia mempunyai income yang baik, namanya bisa pensiun sosial yang sedang kita siapkan, atau juga sistem jaminan pensiun yang dikelola oleh BP Jam Sostek bisa kuat. Kita mempersiapkan itu. Ya. Alhamdulillah saya berkesempatan dulu menyusun undang-undang SJSN, push supaya ada pensiun buat semuanya. Di Amerika juga sama, ada undang-undang jaminan sosialnya namanya OASD, ini adalah pensiunan dan juga healthcare. Di sana semua orang yang berusia 65 tahun ke atas sudah dijamin dengan namanya Medicare. Sorry, ini R-nya ketinggalan. Ya. Jadi nggak ada masalah untuk kesehatan mereka. Di kita belum. Sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai uang pensiun, bukan pegawai negeri, belum masuk JKN. Kalaupun masuk JKN banyak dihujat-hujat sebagai mengkonsumsi lebih banyak. Ya, suatu sikap yang kurang elok. Ya. Nah, kita melihat bahwa data-data menunjukkan risiko kesehatan tinggi, harus bekerja, ini berat. Ya, selera makan nanti Dr. Wijaya yang akan bicara. Ini juga membuat komplikasi daripada penyakit-penyakit yang kronis. Ya, kesediaan makanan sehat ini tantangannya buat nutrisiannya, ya, karena kalau tidak Indonesia ini budayanya makan gorengan dulu, di mana-mana gorengan aja itu, ya. Nah, itu berarti harus ada perubahan pola makan supaya tetap hidup sehat, dan hidup sehat itu artinya tidak hanya bebas dari masalah penyakit, tetapi juga harus juga sehat secara sosial dan ekonomis. Itu undang-undang kesehatan bunyinya begitu. Jadi kita harus mempersiapkan semua. Untuk yang sehat fisik dan juga mental, kita mempersiapkan JKN sudah jalan, ya. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat ketimpangan besar di Indonesia, ya, pada masyarakat kelompok yang terbawah, ya, yang terlantar masih tinggi sekali, ya. Pada kelompok 40% termiskin, 67% penduduk lansia kita terlantar, ya, yang terlantar. Nah, memang berkurang pada kelompok 20% terkaya, tapi masih ada yang bermasalah, ya, pada penduduk yang terkaya, ya. Pada kelompok yang 40% yang tidak terlantar cuma 40%. Ini menyedihkan. Jadi kita lihat hubungan antara sosial ekonomi dan kondisi lansia sangat bisa jadi ini ancaman buat kita semua, tapi juga bisa jadi peluang buat pelayanan kesehatan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang bisa menangani lansia. Pengembangan ilmu geriatri akan menjadi sangat penting, spesialisasi geriatri menjadi sangat penting. Nah, kenapa? Karena pada usia yang tua, ini data dari Riserslah 2018, kita lihat angka-angka penyakit diagnosa hipertensi tinggi sekali, ya, 60 sampai di atas 60%.
usia-usia di atas 65 tahun menderita hipertensi. Dan ini artinya bisa jadi peluang buat kita untuk menjual obat-obat hipertensi, pelayanan-pelayanan terkait hipertensi, dan juga bisa menjadi ancaman kalau kita tidak bisa mengendalikan sejak awal bagaimana hipertensi bisa dikendalikan. Ya. Dan ternyata perempuan lebih tinggi sedikit dan sebaran di daerah tidak banyak berbeda. Itu hipertensi. Bagaimana dengan diabetes? Kita juga lihat diabetes prevalensinya tinggi pada usia di atas 40 sudah mulai tinggi. Ya, overall Indonesia tentu Anda pernah baca prevalensi diabetes kita sekitar 7-8%. Pada usia lansia ini meningkat sampai 2-3 kali lipat. Ini menjadi ancaman besar karena hipertensi dan diabetes pada akhirnya mempunyai komplikasi berat pada penyakit jantung, ya, serangan jantung. Dan kalau lihat klaim BPJS sekarang, penyakit-penyakit yang kronis ini menyerap lebih dari 50 triliun rupiah. Ya, itu masih jumlah yang kecil karena belum semuanya terserap. Banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan pada lansia dan sebetulnya kita bisa kendalikan. Penyedot dana terbesar ini stroke, kita bisa lihat stroke juga terjadi pada usia-usia yang tua. Ini fakta yang menunjukkan, ya. Stroke ini akibat hipertensi dan DM yang tidak terkontrol. Oleh karena itu nanti teman-teman yang berpraktek betul-betul mohon perhatiannya bagaimana mengendalikan hipertensi dan DM agar pada lansia kita bisa hidup lebih panjang tanpa harus ada disabilitas, ya, ketidakmampuan berproduksi secara sosial dan ekonomis atau psikologis, ya, meningkatkan kebahagiaan di masa tua, ya. JKN memang harapan besar, tapi tetap tidak bisa JKN menjamin pendapatan penduduk lansia yang tentu akan turun karena risiko sakitnya naik, kemampuan mau dagang, mau jualan yang tadi saya sampaikan masih bekerja, ini akan turun. Jadi kita harapkan ke depan lansia-lansia kita kalau bisa sudah betul-betul bisa menikmati hidup dari uang pensiunnya. Bisa jadi ada anak-anak yang menjamin, tapi tidak ada jaminan sepenuhnya dari anak-anak untuk bisa meyakinkan lansia punya income yang memadai, ya. Nah, tapi JKN sekarang nanti hari Senin akan ada diskusi banyak. Saya pikir teman-teman bisa join, ungkapkan masalah-masalah JKN karena Menkes dan direktur yang baru akan mendengar, ya, mudah-mudahan didengar dan dicarikan solusinya, bukan hanya didengar, ya. Kita tunggu hari Senin. Nah, penyakit utama JKN adalah anemia. Anemia, kurang darah, ya. Darah adalah untuk JKN adalah dana, ya. Kalau orang kurang darah, malnutrisi tentu susah untuk bisa menjamin lansianya dengan baik. Masyarakat kita juga tidak cukup mampu untuk membayar sendiri biaya-biaya kesehatan. Ini bagian menjadi tantangan kita merapikannya, ya. Ini sekarang memang dalam renovasi, saya sendiri sedang melakukan berbagai kajian sumber dana dari mana supaya JKN bisa diperkuat. Kalau kita lihat pola hidup kita, pola risiko dan produktivitas selama kita hidup, kita tahu bahwa pada risiko kesehatan itu distribusinya seperti huruf J, ini yang biru, ya, ini risiko sakit. Semakin tua risikonya semakin tinggi sakit, tapi kemampuan produksi income, pendapatan yang merah ini, ya. Jadi beginilah nanti lansia, risikonya besar, tapi kemampuan keuangannya menurun. Nah, itu bagian yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita mempersiapkan agar jangan sampai kita nanti atau sebagian orang tua saudara kita yang berisiko sakit besar harus menanggung biaya berobat yang tinggi, ya. Ini bagian yang betul-betul harus kita antisipasi. Sistem asuransi sosial nanti iurannya berbasis pendapatan, bukan berbasis risiko. Ini yang sedang kita kembangkan, namanya asuransi sosial atau JKN sekarang. Nah, mari kita lihat, ini fakta.
Faktanya memang ini data yang saya dan kawan-kawan di DJSN, Dewan Jaminan Sosial, menganalisis data klaim JKN, juga 2019 sedang dalam proses terakhir final. Kita lihat ini distribusi hari rawat per 10.000 peserta per tahun. Tidak ada bedanya kecuali ada kenaikan. Saya kasih angka 10.000 di sini untuk membedakan berapa kenaikan antara 2014-2018. Terjadi peningkatan akses. Alhamdulillah, tetapi kita lihat beban yang tinggi, hari perawatan yang tinggi pada kelompok lansia di atas 65 ke atas, ini menjadi tantangan terbesar kita, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan sama, ya risikonya tinggi besar. Dan memang ada tampak data yang agak aneh di sini karena pada usia 71 sampai lebih tua lagi, aksesnya atau dirawat inapnya sedikit. Padahal penyakitnya lebih tinggi. Ini adalah indikasi bahwa mereka kemungkinan besar tidak dirawat di rumah sakit tapi dirawat di rumah. Dan ini artinya teman-teman para dokter harus mempersiapkan diri bagaimana kita mempersiapkan perawatan rumah untuk para lansia yang akan sulit untuk menuju ke rumah sakit apalagi di pedesaan yang jauh, ya. Ini besar sekali harapan bahwa kita akan bisa mempersiapkan yang lebih baik untuk lansia ke depan. Kalau tidak, nanti disabilitas artinya dia tidak bisa bekerja, tidak bisa menikmati kehidupan sosial, tidak bisa mengunjungi cucu, ya, tidak mengunjungi anak. Ini bagian disabilitas. Dan kita lihat di tahun 2018, ya, yang mempunyai disabilitas cukup tinggi dan kebanyakan memang disabilitasnya masih mampu mandiri, tetapi semakin banyak nanti kita disabilitas yang mulai berat, ya, bahkan mempunyai ketergantungan, ya. Nah, ketergantungan belum cukup besar sekarang karena masih relatif usia harapan hidup kita masih 70. Kalau nanti pada 2020 akan bisa mencapai 80. Ini bagian ketergantungan yang besar sehingga peluangnya kalau mau mengembangkan long term care facilities, ya, buat lansia akan semakin bagus. Ini adalah fakta lain yang menunjukkan bagaimana hubungan disabilitas dengan penyakit-penyakit yang merupakan penyakit kronis, memang merupakan kawan dari penuaan, ya. Dan kawan-kawan yang praktek tentu bisa mempersiapkan ini, bagaimana kita bisa persiapkan pengetahuan kita yang terbaik, baik itu pengetahuan medisnya, pengetahuan dietnya yang terbaik, ya, agar kita bisa mengurangi beban lansia kita. Dan lansia ini akan terjadi di seluruh provinsi, meskipun provinsi yang relatif miskin, ya, NTB, NTT tetap saja banyak lansianya, ya. Jadi kita mesti pikirkan bagaimana kita mendistribusikan tenaga kesehatan dokter yang cukup mempunyai pengetahuan geriatri untuk menangani kasus medisnya, ya. JKN akan membayar dan kami siapkan ke perbaikan. Jadi begitulah kondisi yang kita bisa lihat dari peta lansia kita. Lalu apa yang kita harus lakukan, ya? Yang jelas penyakit kronis adalah penyakit perilaku. Ini bagian tantangan terbesar. Kebanyakan dokter tidak disiapkan untuk belajar bagaimana budaya perilaku masyarakat, baik itu perilaku dalam kehidupan sehat, olahraga, makan yang banyak serat, banyak buah, rendah kolesterol dan sebagainya. Perilaku itu harus dipersiapkan, ya. Dan mudah-mudahan nanti kita coba mempersiapkan para tenaga muda dokter untuk menghadapi aging ke depan, ya, dengan perilaku. Perilaku itu bisa aktivitas fisik, konsumsi makanan, konsumsi obat dan konsumsi dokter. Obat mempunyai efek yang berbeda pada lansia. Interaksi obat juga mempunyai kompleksitas yang harus dipahami betul oleh para dokter, ya. Mudah-mudahan semua
yang dibutuhkan oleh dokter untuk menjamin lansia aging yang sehat nanti akan terpenuhi oleh JKN. Tapi pencegahan jauh lebih baik, perubahan perilaku jauh lebih baik. Ya. Nah, kita mengejar sistem kesehatan yang namanya ekuitas. Layanan kesehatan diberikan kepada lansia sesuai indikasi medisnya. Jangan melihat status sosial ekonomi. Jadi kalau ada terjadi hal-hal yang menyebabkan orang miskin, orang yang punya etnis tertentu, atau aliran politis tertentu, agama tertentu mendapat diskriminasi. Tidak boleh. Ya, ini prinsip ekuitas yang sudah kita kuatkan di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sesuai indikasi medis, mereka harus diberikan. Jadi lansia akan makin banyak dan uang yang harus kita kumpulkan akan semakin banyak. Ya. Sosialisasi pelatihan para dokter untuk perbaikan JKN ini perlu dilakukan secara konsisten. Mudah-mudahan Allah dokter dan juga ID bisa berkontribusi di sini mempersiapkan masa depan. Ya, kita mempunyai sistem dokter layanan primer dibayar kapitasi. Tujuannya adalah agar bisa mengubah perilaku tadi. Ada insentif. Nah, insentif ini sekarang belum ada karena dosisnya besaran kapitasi masih rendah. Karena syaratnya bisa perilaku dijadiin prioritas kalau bayaran cukup. Nah, saya bersama tim DJSA dan Kemenkes sedang mempersiapkan perubahan-perubahan bayaran kapitasi yang kita akan siapkan namanya risk adjusted capitation. Dan mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang selama ini menjadi jajaran FKTP bisa memberikan informasi tambahan bagaimana kita memperbaiki ke depan. Ya, saya melihat tantangan akan besar, tapi peluang juga banyak, dan kita bisa menyelesaikan itu asal ada kemauan. Ya, ini pepatah yang saya yakini dan saya rasakan dalam banyak pengalaman hidup saya. Kalau ada kemauan, di situ ada jalan keluar. Insya Allah kita dapat. Saya kira demikian, Dr. Andi. Mudah-mudahan pengantar ini bisa menjadi pemicu untuk kita mempersiapkan masa depan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Hasbullah atas pemaparan yang sangat luar biasa, Prof. Kita akan mulai kepada sesi tanya jawab untuk Prof. Hasbullah. Jadi pada rekan-rekan sekalian, silakan masukkan pertanyaan Anda di box Q&A. Selagi kita menunggu pertanyaan dari rekan-rekan sejawat dokter di Indonesia, Prof, mungkin ada beberapa poin yang tadi Prof sudah sampaikan sangat menarik ya, Prof. Tadi ada cuplikan kata dari Prof di slide-nya, tua pasti tercapai dan bahagia harus diupayakan ya, Prof. Kemudian juga tadi penyedot, itu bagus banget, Prof. Jadi memang itu memberikan pesan bagi kita di layanan primer, lebih memperhatikan bagaimana persiapan kita nanti untuk mulai merawat pasien-pasien dengan usia lanjut yang akan bertambah di masa depan. Kemudian tadi Prof juga menyampaikan bahwa 50 triliun sekarang dana dari Jaminan Kesehatan Nasional yang digunakan, itu banyak terkait dengan penyakit kronis. Baik itu adalah stroke, diabetes, kemudian juga hipertensi ya, Prof. Itu sangat menarik buat kami. Jadi, nah ini udah mulai ada banyak pertanyaan, Prof. Andi mohon izin untuk mulai membacakan. Dari Dr. Paulus Julianto, ya Prof, mohon izin tanya, Prof. Saat ini banyak lansia usia 60 tahun lebih masih produktif dan mampu menghasilkan nilai ekonomis atau mendapat pendapatan, Prof. Apakah ada arahan, apakah lansia di atas usia 60 tahun harus berhenti dari aktivitas tersebut, pertama, atau mungkin pertanyaannya juga, apakah ada rencana untuk menggeser usia lansia, Prof? Dari sekarang usia 60, mungkin lebih ke arah usia 65 atau 70 tahun, dan mungkin dampaknya untuk pembiayaan kesehatan dari kesehatan negara, Prof. Silakan, Prof. Ya, kalau saya personal berpendapat bahwa usia produktif kita harus terus dilakukan sampai kita mempunyai keterbatasan fisik. Ya. Usia 60 tahun itu dirumuskan dalam undang-undang lansia ini untuk keperluan pekerjaan yang formal. Jadi tidak harus 60 tahun berhenti bekerja. Tapi memang usia 60 tahun digunakan di masa lalu sebagai
batas waktu di mana kejadian-kejadian sakit, produktivitas sudah mulai menurun. Dan di negara-negara maju, seperti di Amerika, batasnya 65 tahun pensiun itu dari pegawai negeri atau pegawai swasta. Sementara kalau di Indonesia dosen itu 60, kalau guru besar 70 tahun usia pensiunnya. Artinya masih produktif, tergantung dari pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kita masih bisa bekerja, lebih baik bekerja. Karena kalau kita berhenti, itu akan menjadi justru namanya atrofia distrofis gitu ya, disuse atrofi gitu. Tidak digunakan otak menjadi mundur. Tetapi secara formal, karena formal itu menggunakan statistik, menunjukkan bahwa usia-usia di atas 65 sudah mulai kurang produktivitasnya, maka dipensiunkan. Itu formal. Informal, kerjalah terus, entah itu bertani, berdagang, beternak dan sebagainya, cari yang membuat kita happy, itu insya Allah akan memperpanjang umur dan menyehatkan. Itu pandangan saya. Ke depan kita memang akan harus merubah menjadi 65 tahun usia pensiun. Ya. Tapi masih dalam perdebatan. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih. Jadi tadi kesimpulannya adalah tergantung dari faktor fisik, kemudian juga faktor kemampuan, kapasitas dalam melakukan pekerjaan tersebut. Berbeda-beda setiap orang pekerjaannya, ada yang melakukan pekerjaan fisik, ada yang melakukan pekerjaan secara mental, untuk mengajar. Kemudian poin kedua dari Prof adalah ke depan akan diusahakan untuk menggeser batas usia dari 60 menjadi 65 tahun, tapi sekarang masih berproses ya Prof dalam berdiskusinya. Baik Prof, ini terkait juga dengan pertanyaan Prof dari Dr. Bramasta. Nah, ini Dr. Bramasta ini dokter di layanan primer nih Prof. Bagaimana Prof, kami sebagai dokter umum di layanan primer dapat membantu untuk proses perawatan lanjut usia. Sebagaimana kita tahu bahwa dokter ahli geriatri di Indonesia masih sangat terbatas jumlahnya. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk proses dalam merawat dan menghadapi lonjakan pasien usia lanjut? Yang pertama. Yang kedua, apakah lebih akan JKN sendiri, apakah akan meningkatkan akses ke pencegahan atau preventif dibandingkan dengan kuratif, Prof, untuk ke depannya? Dua pertanyaan ini dari Dr. Bramasta, Prof. Baik, Dr. Bramasta. Saya kira banyak sekali peluang-peluang dokter FKTP bisa memperkuat. Memang betul bahwa ahli-ahli geriatri sangat rendah, tapi kita bersyukurlah sekarang kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran meskipun secara teoritis, pengalaman dari berbagai internet, kita bisa mulai menerapkan di situ bagaimana kita bisa mengubah perilaku lansia-lansia yang berisiko tinggi supaya makin rendah risikonya dengan melakukan upaya promotif preventif yang sifatnya individual. Promotif preventif individual bagaimana? Misalnya kita lakukan kontrol rutin pada lansia, tensinya, gulanya tiap bulan dikontrol. Sekarang BPJS belum nanggung semuanya itu karena HbA1c misalnya baru ditanggung tiap 6 bulan. Nah, bisa kita lakukan kontrol itu kalau tidak ditanggung BPJS, ada pasien kita yang lebih baik ekonominya, kita bisa berikan saran agar dia bayar sendiri pun dia boleh ya. Perilaku berubah makanan memang sangat sulit, apalagi lansia. Ada banyak lansia, apalagi kalau dia kasih tahu sama anaknya gak mau dengar, tapi dikasih tahu oleh dokter lebih dia dengar ya. Bagaimana pola makan, insentif untuk perilaku sehat perlu dilakukan. Misalnya ini yang belum dijalankan, tapi di beberapa daerah dibuatlah sebuah insentif finansial kalau lansia rajin check up tiap bulan, misalnya datang ke dokter FKTP, periksa tensi, periksa gula, ya dia tidak dikenakan urun biaya namanya waktu dirawat. Tapi kalau dia tidak pernah periksa, maka dia diminta untuk bayar sebagian. Itu insentif-insentif finansial yang banyak saya pelajarin karena memang manusia itu mempunyai
bersifat sangat responsif dengan insentif finansial. Jadi bisa dilakukan. Ya. Kalau bisa juga mulai mempersiapkan belajar teman-teman FKTP pada usia-usia berapa lansia menjadi sangat lemah, frail elderly namanya, di mana mungkin perlu perawatan, disebut di negara-negara maju long term care insurance, perawatan yang non medis tapi diperlukan. Di Jepang misalnya saya ada kerjasama dengan teman-teman di Jepang, melatih tenaga-tenaga Indonesia di sana untuk melayani lansia-lansia berpakaian, mandi, makan, itu kalau sudah frail perlu bantuan, nggak bisa diberikan sendiri. Nah, kita bisa melatih tenaga-tenaga, entah perawat atau disebut juga tenaga-tenaga caregiver untuk bisa memulai, ya, pilih makanan mana. Kalau tidak dilatih, kalau cuma sekadar meminta pembantu, mohon maaf aja, bisa jadi malah membuat risiko, ya. Jadi perlu ada persiapan dari sekarang, melatih orang-orang yang bisa mengetahui untuk lansia ini makanannya harus sebaiknya ini, ya, tidak yang lain-lain, pakai baju juga penolongnya ada waktunya. Bahkan desain kamar mandi jangan sampai pintu kamar mandi bukanya ke dalam. Ya, itu nggak boleh itu kalau buat lansia. Bukannya keluar. Kenapa? Kalau dia lagi jatuh di dalam, mengganjal, panggil tidak nyaut, ya kita mau buka juga nggak terbuka, mesti terbuka keluar. Hal-hal ini banyak yang belum disiapkan di Indonesia. Ya, kita bisa siapkan itu, insya Allah. Ya, terima kasih Prof. Jadi tadi sudah kita juga melihat dan mendengarkan dari presentasi Prof bahwa tadi Prof terus berjuang untuk di sistem jaminan kesehatan nasional dengan memperjuangkan tadi pertama tentang insentif, ya sekarang ini belum ada tapi akan dipercoba perjuangkan untuk insentif untuk para perubahan perilaku yang bisa dilakukan oleh para dokter sejawat di layanan primer. Yang kedua tadi Prof juga menyampaikan Prof sedang berjuang untuk prinsip ekuitas sesuai dengan indikasi medis tanpa ada diskriminasi untuk rekan-rekan dan pasien-pasien yang masuk dalam jaminan kesehatan nasional. Ini ada trending pertanyaan nih Prof. Semuanya bertanya dari para dokter, memang sulit untuk melakukan edukasi preventif perubahan perilaku Prof. Terus tadi Prof sudah menyampaikan bahwa ada insentif untuk para pasien jaminan kesehatan nasional yang melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan. Contohnya tadi insentif dengan urun biaya tadi di beberapa daerah ya Prof. Dan juga pentingnya untuk adanya pendidikan dan persiapan caregiver, tidak hanya dari dokter sendiri tapi juga dari perawat dan caregiver untuk merawat pasien-pasien lansia. Nah Prof, ini satu pertanyaan khusus dan spesifik Prof. Bagaimana caranya untuk edukasi, karena mindset masyarakat tentang JKN sekarang hanya fokus pada pengobatan. Contohnya, kalau membeli suplemen, nutrisi tambahan, itu pasien harus keluar dana pribadi out of pocket, Prof. Sedangkan kalau sakit mereka pikirnya, udah bisa pakai kartu JKN gitu. Sedangkan untuk pembelian suplemen, nutrisi yang dibutuhkan untuk proses penuaan tadi yang dibutuhkan sesuai dengan arahan dokter harus mengeluarkan dana pribadi. Bagaimana pandangan Prof tentang hal ini, Prof? Ya, memang seperti tadi saya sampaikan, JKN kita sedang menderita anemi berat, malnutrisi berat. Sehingga kalau semuanya mau di cover, idealnya begitu. Ya, yang promotif preventifnya, pencegahannya di cover. Tetapi pada kondisi keuangan yang masih minim, maka yang bisa kita lakukan memberikan prioritas kepada yang paling penting, yaitu mengurangi penderitaan. Jadi memang kuratif menjadi prioritas duluan. Nah, sejalan dengan kemampuan keuangan kita dan sejalan dengan pemahaman para petinggi negeri ini untuk memperhatikan layanan lansia, insya Allah bisa kita tingkatkan itu. Sebagai contoh, ini bagian yang sering saya angkat, tapi tidak bisa juga meyakinkan para petinggi. Daripada mensubsidi BBM yang tahun ini 108 triliun kalau lihat anggaran di APBN ya. Siapa sih yang menikmati BBM? Solar disubsidi ya, mobil-mobil Fortuner diesel pakai ya enggak. Siapa yang menikmati sampai 108 triliun? Kita
April 3%. 3% itu ya cuma berapa juta ya, 1 juta lebih. Mereka barangkali sangat membutuhkan bantuan-bantuan tadi, suplemen yang bagus, makanan yang pas dengan usianya, itu jauh lebih bermanfaat daripada kasih subsidi BBM itu ya. Tapi ini politik, kita perlu menyuarakan. Mereka fakta-fakta itu cuma ikutin kebiasaan aja. Nah, lebih baik dana tadi bisa diberikan melalui BPJS. Saya bilang ini namanya hibah negara kepada BPJS agar BPJS bisa mempunyai dana promotif preventif. Kepada menteri yang baru saya sudah sampaikan, coba dibuatkan, baliklah sekarang, lebih baik promotif preventif disediakan oleh APBN, yang bayar iuran saya sendiri. Ini masih dalam perjuangan perjuangan politik lah kurang lebih. Ya, tapi memang betul arahnya mesti ke sana, Terbambang. Ya, terima kasih banyak Prof atas arahannya tadi. Baik, kita akan mengakhiri sesi tanya jawab, Prof. Tadi semua trending pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap, lugas, dan singkat oleh Prof. Hasbullah pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada Prof. Hasbullah atas waktu dan presentasinya pada pagi hari ini, Prof. Tadi beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Prof. sangat mengena sekali untuk kami. Jadi perlunya persiapan untuk rekan-rekan sejawat di layanan primer untuk mulai merawat pasien-pasien lanjut usia yang jumlahnya akan meningkat di masa depan itu tadi ya. Kemudian juga untuk persiapan untuk edukasi, memang sulit untuk edukasi preventif dibandingkan dengan kuratif. Ya, kemudian juga dari Prof tadi menyampaikan bahwa perlunya untuk mulai peningkatan kapasitas dan untuk mulai edukasi dan perawatan bagi pasien-pasien lansia, bagi rekan-rekan di layanan primer. Mungkin dari saya tadi cuplikan Prof yang sangat bagus tadi ya Prof, tua pasti tercapai, sehat dan bahagia untuk lansia harus diupayakan. Dari Prof ada satu kata penutup Prof sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya. Silakan Prof Hasbullah. Ya, penutup saya seperti yang tadi di dalam penutup di akhir, banyak sering pesimistik, sering melihat keadaan sekarang saja, tidak melihat trending. Ya, mari kita lihat tren kita dari segi ekonomi naik. Peluang kita di masa depan akan semakin baik. Tapi kembali lagi, kita harus siapkan agar peluang betul-betul menjadi quote and quote uang buat sebagian kita untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar kita dan kebutuhan dasar para lansia ke depan. Terima kasih, Dr. Andi. Teman-teman, mohon pamit kalau begitu. Ya, semoga kita bisa terus memperbaiki sistem kesehatan kita agar kita sebagai provider bisa melayani para lansia dengan baik dan para lansia juga bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, kebutuhan dasar makanan yang baik, dan kebutuhan dasar layanan kesehatan yang sesuai dengan indikasi medisnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Rekan-rekan sejawat kita akan terima kasih banyak Prof. Baik, rekan sejawat, kita akan masuk kepada sesi ilmiah kita yang kedua. Kita akan mulai izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Kita akan mulai pada sesi kita ilmiah yang kedua, yaitu Nutrition for Indonesian Adults and Seniors, The Needs, Gaps, and Strategies, yang akan dibawakan oleh Dr. Wijaya Lukito, PhD, spesialis gizi klinik konsultan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Dr. Wijaya. Dr. Wijaya menyelesaikan pendidikan sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1986. Beliau menyelesaikan PhD di Medicines Faculty of Medicine, Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1995. Beliau menjalani pelatihan di Clinical Nutrition dari Monash Medical Center, Melbourne, Australia. Dan beliau mendapatkan sertifikasi dari Australasian Postgraduate Federation in Medicines tahun 1991 sampai 1995. Beliau mendapatkan spesialis gizi klinik dari Indonesian College of Clinical Nutrition pada tahun 2004, dan beliau menyelesaikan konsultan di spesialis gizi klinik di Metabolic Disease dari College of Clinical Nutrition pada tahun 2015. Professional affiliation beliau sebagai honorary lecturer dari Department of Nutrition Faculty of Medicine dari Universitas Indonesia,
Beliau juga sebagai professional affiliations dengan Human Nutrition Research Center dari Faculty of Medicine, University of Indonesia. Beliau juga sebagai chair dari Indonesian Danone Institute Foundations. Beliau sebagai member dari Board PA International Foundations Belgium. Dan berikut adalah professional society beliau, termasuk IKIDI, kemudian Indonesian Clinical Nutrition Society, Indonesian Society of Atherosclerosis and Vascular Disease, Asia Pacific Clinical Nutrition Society, dan juga sebagai Scientific Director dari ILSI di Southeast Asia. Dari publikasi beliau sudah banyak menerbitkan publikasi dengan 2047 citations, dan juga Hirsch Index beliau di angka 25. Selanjutnya saya akan serahkan untuk presentasi dari Dr. Wijaya Lukito selama 20 menit ke depan. Silakan dokter untuk share screen-nya. Baik. Ya, sudah terlihat dokter. Screen saya. Sudah terlihat dokter. Halo. Oke. Ya, terima kasih Dr. Andi. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk sharing ya, informasi untuk nutrition for the senior. Kalau kita berbicara senior, mau nggak mau harus touch the adult. Kalau kita berbicara di adult, kita harus touch juga di early life, karena scientific evidence sudah seperti itu ya. The need, gap, and strategic opportunities. Jadi saya berikan title tambahan opportunities ya, peluang, karena strategi itu pada umumnya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Nah, selamat pagi, salam sejahtera kepada sejawat yang saya hormati. Senang sekali bisa bertemu di virtual webinar ini dan sharing tentang the new knowledge yang tidak sudah lama sekali kita ketahui. Nah, namun ada hal-hal baru yang memang harus kita perhatikan dan bagaimana kita menyusun strategi ke depannya. Kalau kita lihat pathophysiology ya, dan ini pathophysiology ini saya kumpulkan hanya hal-hal yang terkait dengan nutrition ya, sebetulnya. Dari tadi Prof. Hasbullah menyebutkan juga decline in appetite, ya, nafsu makan menurun, kemudian cognitive disorder. Nah, ini penting sekali. Ya. Cognitive disorder ini cukup serius pada manusia, dan dia menjadi prediktor sebetulnya bahkan untuk mortalitas untuk lansia. Yang ketiga ini besar ini reduce muscle mass. Ya, selagi kita menunggu untuk connections, Dr. Wijaya akan terhubung kembali. Selagi kita menunggu, ya rekan-rekan sejawat, sesi kita pada pagi hari ini sudah mendapatkan 2 SKP dari ID dan slide lengkap dari Profesor Hasbullah Tabrani, kemudian Dr. Wijaya Lukito, akan bisa di-download lengkap di aplikasi Alum Medica. Baik, kita sambil menunggu, Dr. Wijaya sedang mencoba untuk koneksi kembali. Jadi tadi penting banget dari pertanyaannya sangat banyak dari rekan sejawat terkait dengan edukasi, kemudian cara untuk preventif. Memang sangat sulit untuk mulai mengedukasi para pasien kita ya untuk mulai preventif. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Tabrani, Prof. Hasbullah bahwa mulai akan ada insentif yang sedang diperjuangkan di dalam sistem jaminan kesehatan nasional untuk dokter yang mulai diberikan kapitasi jika ada para pasien di wilayah cakupannya yang bisa diedukasi dan mulai dipreventif. Ya, Dr. Wijaya, silakan dokter. Jadi
Mohon maaf dokter, suara masih terputus-putus. Apakah boleh dari host untuk di-share slide-nya Dr. Wijaya? Dan kita akan tampilkan Dr. Wijaya tanpa video. Oke. Jadi bisa dengar ya? Mohon Bisa maaf, dokter, asik. ya. Jadi videonya kita matikan ya. Jadi mohon maaf nih. Jadi Siap dokter. Ya, sudah terlihat lagi slide-nya dok. nah kemudian yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah inhibitor ya, phytate. Jadi kita memang diet kita itu tinggi fitat ya. Jadi kita pemakan beras, makan nasi, fitat tinggi sehingga itu sebagai inhibitor. Nah, kemudian yang terakhir yang sangat penting yang sering kita lupakan adalah polifarmasi. Jadi jangan lupa bahwa polifarmasi sendiri itu sering menimbulkan clinical syndrome ya pada lansia, disebut dengan iatrogenic effect ya. Jadi dokter juga menyebabkan gangguan pada lansia itu. Saya ingin menyampaikan ini hal yang sering kita lupakan juga, yaitu bahwa vitamin B12 deficiency itu salah satu deficiency yang paling sering pada lansia itu, dan dia juga merupakan prediktor untuk falls pada lansia. Kita tahu lansia sering jatuh, dan salah satu faktor kita sering senantiasa berpegang pada muscle mass dan kemudian vestibular system untuk keseimbangan, tapi B12 deficiency ini ternyata juga sangat dan salah satunya adalah memang kita disebut dengan atrophic gastritis dan drug interaction. Kita sering memberi kemudian kita juga halo. Ya, dokter. Tadi sempat hilang suaranya, dokter. Silakan. Ya, karena koneksinya unstable. Nah, Unstable, ini dokter. jadi ya hal-hal lain ya yang sering kita bermasalah ya. Jadi pada lansia yang contribute terhadap B12 deficiency. Nah, kalau kita lihat memang dari usia muda sampai kita menuju ke lansia ini banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya itu adalah massa tulang itu akan menurun, dan ini memang salah satu determinan dari frail. Kemudian muscle mass juga akan menurun yang kita sebut dengan sarcopenia. Kemudian muscle strength dan functionality. Nah, ini kalau sudah menurun justru apa yang terjadi yaitu kita disebut dengan lansia yang frail. Kemudian fat mass kita cenderung naik, dan hal yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah proses inflamasi yang akan senantiasa terjadi pada lansia. Saya akan memberikan suatu data yang sangat penting itu nanti bahwa inflammation itu determinan dari functional ability dari lansia. Ya, nah ini dengan aging hal tiga itu yang dari komponen tubuh kita, tulang, muscle, dan fat itu akan macam-macam menyebabkan sarcopenic obesity, bisa osteopenic obesity, dan lain sebagainya. Dan semuanya ini ujung-ujungnya ke arah functionality menurun, risk of fracture, dan morbiditas akan meningkat. Dan hal yang perlu kita cermati itu adalah bahwa jadi komposisi tubuh dari lansia itu adalah determinan dari frail ya. Jadi kita lihat berbagai studi itu sudah cukup
banyak sekali yang dipublish. Nah, sebetulnya satu hal yang senantiasa terjadi pada lansia yaitu yang disebut dengan BMI paradox in the age. Karena dari berbagai studi kohort pada lansia itu diketahui bahwa justru mereka yang BMI 28-30 itulah mereka mempunyai mortality risk yang paling rendah. Ya. Nah, hal ini memang hingga kini belum terjawab ya mengapa itu hal itu terjadi. Salah satu penyebab yang disebutkan adalah apabila lansia itu dikatakan obes, kemudian dia berupaya menurunkan berat badannya. Nah, kita tahu bahwa penurunan berat badan pada lansia itu akan terjadi apa yang disebut dengan protein loss yang sangat masif ya, dibandingkan kalau usia muda. Nah, ini ada data cukup baru yang melihat suatu kohort bagaimana bila inflamasi itu terjadi ya. Nah, ini overtime dari 4 tahun pengamatan dari suatu kohort diukur interleukin 6 ya, di dalam serum. Nah, ini kita lihat bahwa apabila interleukin itu meningkat lebih dari 2,5 ml, maka probability of mobility, jadi disability pada lansia itu semakin meningkat ya. Bisa dengar ya, Dokter Andi? Bisa, Dokter. Sekarang kita masih di slide yang overview tadi, Dok. Mungkin ini adalah next slide ya, Dok ya? Iya. Yang saya sudah ke interleukin ini. Ya, baik, Dok. Kita akan next ke interleukin Ya. 6. Ya, interleukin 6. Next slide. Sekarang next slide, bagaimana change over time dari interleukin 6 ini terhadap diet. Nah, ini ada suatu clinical trial yang diberikan orang yang diberikan fast food like meal, di mana fast food ini adalah high fat food. Kita ketahui bahwa high fat food itu adalah menginduksi inflamasi. Ya. Nah, kita lihat bahwa pada mereka yang diberikan healthy meal dibandingkan dengan high fat food, kita lihat bahwa indikator-indikator inflamasi itu cukup tinggi ya, meningkat ya. Coba next slide, Dokter Andi. Baik, Dokter. Mohon host next slide. Ini sekarang di body compositions as a frailty marker for the elderly. Sudah itu. Next lagi. BMI paradox sudah, Dokter. Next slide lagi. Ya, next slide interleukin. Nah, relationship between interleukin 6 ya, sudah saya. Nah, ya saya sudah itu sudah saya jelaskan. Nah, ya tentang definition of healthy aging. Kalau boleh, saya ingin memberitahu bahwa nutrition itu hanya satu bagian dari prevention ya sebetulnya. Dan tadi Prof. Hasbullah menyatakan bagaimana aging kemudian terjadi chronic disease dari penyakit tidak menular dan menyedot banyak sekali dana dari JKN. Dan sebetulnya pengalaman dari berbagai negara maju di mana para expert yang policy maker sering berdiskusi dengan saya, mereka sendiri menyatakan bahwa negara-negara maju seperti Inggris dan Australia, kenapa mereka itu bisa catch up dengan penyakit tidak menular dengan NCD? Oleh karena mereka preventive measure-nya sangat bagus sekali. Dan salah satu preventive measure yang mereka buat itu adalah nutrition. Jadi healthy nutrition mengarah kepada healthy aging, mengurangi menular, kemudian juga akan menghemat dana-dana dari JKN. Nah, kalau kita lihat bahwa nutrition itu hanya bagian dari healthy aging, kita lihat apa yang
di statement dari American Geriatric Society sendiri, bahwa mereka telah sepakat bahwa definition of healthy aging itu konsepnya itu sangat broad, ya, jadi sangat lebar. Jadi itu juga menyangkut culture, function, engagement, resilience, meaning. Jadi hidup tetap harus berarti walaupun dia aging, ya. Tidak bisa setelah tua terus kemudian ditinggal. Dignity. Jadi lansia juga mempunyai dignity sebetulnya, dan pada umumnya lansia itu ingin otonomi, ya. Di samping minimizing the sick, penelitian yang menyatakan bahwa lansia sendiri itu memiliki pemetaan healthy aging. Kalau kita next slide. Nah, kalau WHO sendiri juga menyatakan bahwa healthy aging itu juga sangat broad. Jadi tidak hanya tentang disease prevention, tidak hanya kejadian dari suatu disease. Jadi pada mereka yang walaupun mereka mempunyai satu atau dua jenis penyakit, tapi mereka masih bisa berfungsi dan mereka masih bisa bermanfaat, bisa contribute kepada society. Nah, itu jadi arti healthy aging ini sangat luas sebetulnya. Nah, kalau kita paham terhadap itu semua, maka sebetulnya sudah ada data, sebetulnya next slide, yaitu bahwa kita pernah melakukan suatu cohort lansia dimulai dari umur 70 tahun, ini berbagai center di Eropa, di Australia, sebetulnya Indonesia juga ada, tetapi Indonesia tidak mengikuti cohort study, ya, 5-year follow-up study. Dan ini kurang lebih 2.000 lansia yang diukur. Jadi kemudian diplot terhadap mortality. Ya. Jadi ternyata banyak sekali, misalnya memory score, itu justru bagus sekali. Kalau mereka memory score-nya bagus, mereka bagus. Mereka risk of mortality akan lebih rendah. Mediterranean diet ini terkenal memang karena salah satu center, jadi ada 2 center yang terlibat di Greek, ya. Sebetulnya activity of daily living juga begitu, ya. Social activity. Nah, salah satu yang mungkin dilema di data ini adalah tentang exercise score, ya. Jadi karena itu ada proses diskusi, bisa-bisa ini karena very heavy exercise, gender and smoking. Ya, ini sudah kita pahami, laki memang umurnya lebih pendek dari wanita. Next slide. Nah, sekarang gap dan strategic opportunity bagaimana? Next slide. Dr. Andi. Putus. Ya, dokter. Sudah bisa, dokter. Ya, coba. Nah, kalau kita berbicara, saya gabung antara gap and strategy. Sebetulnya banyak sekali, kompleks ya apa yang terjadi di Indonesia, dan kita banyak sekali penelitian juga left behind, banyak. Dalam proses diskusi healthy aging itu selalu dilibatkan tentang early life, bagaimana early life itu. Dan early life dari kita banyak membahas tentang stunting dan lain sebagainya, bagaimana stunting itu akan berpengaruh apabila wanita itu telah dewasa, kemudian mereka hamil, menimbulkan low birth weight dengan berbagai macam aspeknya, dan akhirnya yaitu kembali menuju ke problem-problem penyakit tidak menular. Ya. Kita lihat, kita banyak sekali sebetulnya di dalam dietary guideline kita ada misalnya pregnancy itu, next slide, Dr. Andi, pregnancy itu berpengaruh terhadap pertumbuhan janin sebetulnya. Nah, cuman sayang kita belum banyak sekali ulas tentang pre-pregnant body weight, ya, karena pre-pregnant body weight ini menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui.
dan bagaimana prediction model kita terhadap asupan, kemudian gestational weight gain ya. Jadi GWG itu gestational weight gain. Tadi kenaikan berat badan kita itu selama kehamilan itu perlu juga dihitung. Nah, kenapa hal itu perlu? Karena kita perlu memprediksi terjadinya intrauterine growth retardation, ya, IUGR. IUGR memang banyak sekali yang penyebabnya, tetapi salah satunya adalah tentang nutrition. Next slide. Jadi data menunjukkan kalau gestational weight gain itu bagus, birth weight kemungkinan lebih kecil terjadi. Ya. Di Indonesia masih kurang lebih bertengger pada 10% ya low birth weight kita. Nah, karena itu kita mencoba melakukan reanalisis terhadap data di Tanjung Sari Cohort Study yang dilakukan oleh UNPAD. Bagaimana sebetulnya pengaruh low birth weight dan IUGR itu terhadap pertumbuhan anak sampai dia dewasa. Ya. Karena rekrutmen dari subjek ibunya ini sudah menjadi nenek. Jadi kita track 3 generasi. Ya. Kita melakukan reanalisis dari data. Nah, ternyata sebetulnya IUGR itu suatu determin yang sangat penting terhadap pertumbuhan anak, bahkan terhadap mortality rate. Ya. Nah, ini kita lihat ya pada kohort itu cukup banyak 4.000 kehamilan yang diikuti, yang prematur 450, kronik IUGR itu 1.701 dan acute IUGR 1.741 ya. Jadi banyak sekali kronik IUGR yang diamati di Tanjung Sari Cohort ini, lebih dari 70%. Nah, kalau kita lihat, kita track mereka yang IUGR, kemudian bagaimana pertumbuhan bayi ini 12 bulan yang pertama. Maka kalau kita bandingkan mereka yang IUGR dengan mereka yang tidak IUGR, sebetulnya kalah, senantiasa kalah. Mereka yang IUGR senantiasa akan tumbuh kembangnya itu terbelakang dibandingkan dengan mereka yang lahir normal. Bahkan kalau kita track angka mortalitas selama 360 bulan tadi 360 hari, jadi infant mortality rate sebetulnya mereka yang IUGR itu jelas ya, infant mortality rate-nya itu kemungkinan mortality itu lebih besar dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak ya. Dan apalagi mereka kalau mengalami low birth weight. Dan kalau kita lihat pada usia dewasa, pada usia mereka ini kerja, ya, apa akibatnya? Jadi kalau low birth weight, ALBW itu adult with low birth weight, dengan adult with normal birth weight, ternyata fungsi kognitif mereka sangat selektif, itu mengalami sedikit keterbelakangan. Salah satunya adalah kalau dibuatkan adalah trail making test, itu baik tipe A maupun tipe B, itu mereka yang dengan low birth weight, riwayat low birth weight selalu ya, jadi menyelesaikannya itu dalam waktu yang dibandingkan dengan mereka yang tidak low birth weight. Ya. Hal kedua ketengahkan itu adalah untuk strategi opportunity adalah 3 hal, yaitu abuse, tobacco, alkohol, dan psikotropik. Alkohol tidak bermasalah pada lansia di Indonesia, tetapi tobacco masih bermasalah karena kita angka smoker itu sangat tinggi. Psikotropik saya tidak tahu, saya tidak punya data sejauh apa lansia akan terlibat dalam banyak psikotropik. Kalau ada mental disorder, pas baru mereka banyak menggunakan psikotropik. Yang kedua yang penting yang akan berpengaruh terhadap quality of diet and nutrition itu adalah physical activity. Jadi 3 hal ini. Jadi 3 hal ini menjadi suatu triangle yang harus dilakukan bersama. Mengapa? Apabila substance abuse itu terkontrol dengan modest physical activity, tidak perlu physical activity yang terlalu berat pada lansia,
maka pada umumnya quality of diet and nutrition itu improve. Dan ini dari berbagai data itu sudah keluar, nomor 1 appetite akan lebih bagus, energy expenditure juga lebih bagus, retention of lean body mass. Nah ini sangat penting sekali ya. Pada lansia itu akan terjadi. Food variety score juga akan lebih bagus, jadi maksudnya bervariasi. Mereka makannya lebih bervariasi dan itu akan menunjang healthy aging. Metabolic biomarker juga lebih bagus dan functional abilities juga lebih bagus. Nah, functional ability lebih bagus oleh karena retensi lean body mass juga lebih bagus. Quality of diet and nutrition banyak sekali sudah berkembang di terutama di negara maju ya, Amerika, Australia, Inggris, negara-negara Skandinavia sudah banyak sekali publikasi. Kita sudah ada glycemic index, tetapi belum ke arah pengaruhnya terhadap lansia. Tetapi perlu saya ketengahkan di sini nomor 1 dietary quality index. Ini kita mengingat waktu, tidak cukup waktu untuk membahas satu persatu. Food variety score itu juga semakin beragam. Kita diharapkan kalau seminggu kita makan lebih dari 30 jenis makanan itu sangat bagus, tetapi kalau kurang dari 10 jenis makanan itu very poor. Glycemic index terkenal, sudah sangat dikenal, dan itu juga sangat baik untuk NCD, PTM. Nah, yang terakhir terkait dengan inflamasi pada lansia itu yaitu apa yang disebut dengan dietary inflammatory index ya. Jadi makanan kita itu juga terbagi dia pro atau kontra inflamasi. Nah ini perlu, saya rasa di Indonesia ini perlu dikembangkan ya, karena Indonesia juga akan mengalami kondisi inflamasi pada adult, pada orang dewasa dan lansia. Nah, kalau terkait cardiometabolic health, kita banyak sekali cardiometabolic syndrome itu terjadi pada orang yang semakin muda, jadi tidak lansia lagi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kalau kita lihat apa kenyataan antara rekomendasi kita. Kenyataan yang ada di Indonesia, misalnya, kita high carbohydrate consumption. Ya. Kita karbohidrat masih rata-rata bisa sampai 70%, ya. Bahkan bisa lebih dari total diet, total energy intake kita sehari. Nah, permasalahan di Indonesia apabila high carbohydrate diet itu senantiasa berkorelasi dengan high sugar consumption. Ya. High sugar consumption. Jadi rekomendasi ya kalau bisa sugarnya, simple sugarnya dikurangi. Karbohidrat semakin komersialisasi kompleks karbohidrat itu menjadi semakin mahal sehingga yang bisa beli hanya orang-orang tertentu. Nah, sugar juga meningkatkan GI in food ya. Jadi hati-hati ini. Jadi GI kita kalau tinggi juga tidak baik untuk diet kita sehari-hari. Karena itu kita harus senantiasa memilih low GI food. Nanti bisa kita diskusikan. Kemudian high GI food itu juga induce endothelial dysfunction. Nah ini sudah banyak sekali studi-studi yang acute effect dari high GI food ya, yang akan menimbulkan hipertensi ya, flow mediated dilatation-nya juga akan mengalami gangguan. Nah, jadi kita coba ya, sebetulnya banyak sekali jenis makanan di Indonesia, misalnya lentil, legume dan leguminosa itu harus dipromosikan. Jadi banyak sekali yang aspek-aspek yang sifatnya itu promosi. Prof. Hasbullah tadi banyak sekali menyebutkan kalau misalnya dietary fat misalnya, jadi frying and deep frying. Nah ini yang jadi masalah memang, karena frying dan deep frying itu akan menggantikan makanan-makanan yang tinggi omega 3 itu dengan minyak yang kita pakai. Ya. Jadi biasanya kalau saya senantiasa merekomendasikan itu pakailah minyak goreng yang bervariasi, ya, jadi tidak satu jenisnya. Kita tahu saturated memang tetap masih menginduksi inflamasi. Kemudian variety of oil itu akan kita mampu
yang satu induce inflamasi, yang satu bisa mengurangi inflamasi. Kemudian, nah disinilah yang kalau bisa itu saya menganjurkan memang supplementation. Oleh karena kita tahu bahwa omega 3 itu sangat bagus untuk kita. Kalau kita tidak bisa meningkatkan fish consumption, maka terpaksa harus menggunakan suplementasi. Slide. Bagaimana dengan dietary fiber? Kita Indonesia kurang. Ya. Kalau kita data-data dari Indonesia itu dietary fiber intake kita itu tertinggi sampai paling 12 sampai 15 gram. Ya. Jadi dan harus diperhatikan bahwa dietary fiber itu akan menyebabkan low GI. Jadi kalau kita banyak makan fiber, GI akan menurun. Ya. Dan memang dari berbagai data memang vegetarian itu mempunyai usia yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang non-vegetarian. Tetapi itu menjadi masalah kembali, vegetarian juga berupaya menggunakan fat substitute dan meat substitute. Nah itu berbahaya sekali ya sebetulnya. Nah di sini saya juga menganjurkan kalau bisa ada suplemen apabila kurang terpaksa suplemen. Tetapi kita sebetulnya variasi diet kita bisa ditingkatkan untuk meningkatkan fiber intake kita. Oke, soy phytonutrien Indonesia terkenal phytonutrien. Jadi zat-zat gizi yang dia ambil dari herbal, dari bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Dan ini saya rasa kedelai itu salah satu potensi yang memang kita perhatikan. Tea leaf, ya. Jadi tea leaf, jadi kita itu tumbuh subur daun teh, drink tea, consider to drink tea, especially with meal. Ya. Dan ini memang terlihat, jadi memang bermanfaat ya pada khususnya untuk mencegah dietary fat consumption. Jadi kalau bisa, ini mohon maaf saya banyak sekali terjadi gangguan ya di dalam connection. Kalau bisa saya summarize dari apa yang telah saya berikan itu memang berdasarkan patofisiologi memang lansia itu seringkali mengalami nutritional deficiency disorder. Ya. Jadi ini yang banyak sekali terkait dengan clinical syndrome yang ada. Dan karena itu konsep sebetulnya aging itu kan sekarang ada konsep yang disebut dengan anti-aging society yang menggunakan obat-obatan untuk mereverse aging process. Quality diet and nutrition itu hanya satu, ya. Hanya satu elemen yang penting yang kalau dipraktekkan lifelong, seumur hidup kita, itu memang banyak sekali bukti menuju ke arah healthy aging. Dengan kompleksitas nutrition and health problem di Indonesia, sebetulnya ya sepertinya ada gangguan di suara Dr. Wijaya tadi. Ya, kita akan masuk kepada presentasi dan juga sudah selesai presentasi dari Dr. Wijaya. Kita akan masuk pada sesi Q&A. Kepada rekan sejawat, silakan untuk memasukkan pertanyaan yang ada di box Q&A yang akan ditujukan kepada Dr. Wijaya Lukito. Ada beberapa benang merah yang kita tangkap mulai dari presentasi sampai ke Dr. Wijaya bahwa kita lihat adanya peningkatan pembiayaan kesehatan untuk pasien-pasien dengan usia lanjut ya di atas 60 tahun. Kemudian juga tadi Dr. Wijaya sudah menggambarkan begitu kompleksnya permasalahan dari pertama dalam makan, kemudian meskipun kita tinggal di negara, kemudian
ada juga masalah dengan diet konsumsi orang Indonesia tinggi di karbohidrat, sehingga adanya fitat kandungannya tinggi dan menjadi inhibitor untuk penyerapan dari seng dan juga zat besi. Kemudian yang terakhir adalah polifarmasi. Ini juga kita banyak temuin, karena banyak pasien kita di usia lanjut sudah banyak mengalami komorbiditas, terutama tadi penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, kemudian dislipidemia, sehingga banyak polifarmasi yang bisa menimbulkan efek iatrogenik, tadi disampaikan oleh Dr. Wijaya. Dr. Wijaya sudah bergabung kembali dengan kita. Kita akan mulai pada sesi tanya-jawabnya. Dr. Wijaya, mungkin ada pertanyaan dari para rekan-rekan sejawat, dokter, terkait dengan peranan protein, dokter, pada usia lanjut usia. Jadi dokter sudah menyampaikan adanya di kesimpulan diet tinggi soy, diet tinggi kedelai, kemudian terkait dengan leguminose yang kita berikan kepada pasien-pasien lansia. Mungkin mohon pencerahannya, dokter, untuk peranan protein bagi pasien-pasien usia lanjut. Apakah seberapa banyak kita perlu memberikan protein? Jadi berbanding kandungan dengan karbohidrat. Karena kita juga lihat ada penurunan dari body mass index, terutama peningkatan dari body mass index kita lihat untuk peranan protein pada lansia. Silakan Dr. Wijaya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bisa dengar ya? Bisa dokter, sudah jelas. Ya, protein memang penting ya. Kita sangat rendah ya kalau kita ambil general population ya. Jadi paling tinggi itu dari ideal yang terbaik itu memang 15%. Ya. 15% itu kalau kita bisa mencapai itu, maka otomatis seperti karbohidrat intake kita juga akan turun. Karena ini hanya urusan balancing ya. Jadi balance the makronutrien. Nah, untuk lansia memang harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Memang protein itu sangat penting. Salah satunya kalau kita bisa ke arah whey protein rather than casein protein, itu akan lebih bagus karena whey protein itu dia proses anabolismenya lebih baik dibandingkan dengan protein-protein yang lain yang casein protein. Ini kalau kita berbicara animal protein ya. Nah, namun harus diperhatikan pada lansia itu adalah seringkali dia decline ya, fungsi ginjalnya menurun ya. Nah ini harus hati-hati memang. Jadi karena protein sendiri itu adalah tinggi fosfor dan dia kalau terlalu tinggi juga kurang bagus ya untuk fungsi ginjal, dan akan lebih baik lagi kalau protein ini bisa dikombinasi dengan physical activity. Itu saya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi tadi sudah digambarkan oleh dokter bahwa paling tinggi asupan protein di orang Indonesia adalah 12%, padahal angka yang diharapkan adalah 15% ya dokter. Kemudian tadi juga dokter menyampaikan untuk proses anabolisme yang lebih baik adalah menggunakan whey protein ya untuk protein dan pada pasien lansia ini. Namun hati-hati karena adanya penurunan fungsi ginjal pada pasien-pasien lansia ini. Baik dokter, ada banyak pertanyaan dokter di box Q&A dokter terkait tadi, mungkin satu menyangkut dikit dari dokter Veronica Mayasari. Dokter, tadi dokter menyarankan intake protein yang tinggi. Bagaimana dengan pasien-pasien yang asam uratnya tinggi dokter, yang uric acidnya tinggi? Ini juga salah satu permasalahan kompleks yang banyak ditemui pada kita di usia lansia ya dokter. Silakan dokter Wijaya. Iya, memang banyak sekali ya isu-isu dietary protein ya, dan bagaimana dikaitkan dengan asam urat gitu. Memang harus dibedakan ya. Jadi mereka yang memang responder to uric acid metabolism dengan mereka yang non-responder ya. Jadi sebetulnya memang harus kita lihat ya. Jadi memang animal protein, apalagi kalau dia cellular protein dibandingkan dengan plant protein. Nah ini sama-sama juga berpotensi untuk menimbulkan asam urat kepada mereka yang memang responsif ya untuk terhadap uric acid formation ya akibat diet seperti itu. Jadi memang ini harus ditimbang, memang diperhatikan, memang dengan lansia juga itu memang uric acid juga cenderung lebih tinggi. Jadi
dalam hal ini memang harus diambil individual case ya. Jadi individualisasi dari pasien itu sendiri. Nah, namun kalau boleh, saya juga sebetulnya diet ini tidak bisa dipenggal-penggal melihat dan pisahkan terhadap elemen yang lain. Jadi alangkah baiknya misalnya dia juga diiringi dengan katakan fiber intake yang cukup ya, yang bagus. Nah, itu juga akan membantu. Jadi sebetulnya dengan membalance diet itu kan kejadian penyakit pada umumnya atau metabolic syndrome atau metabolic biomarker yang kurang bagus itu pada umumnya disebabkan karena unbalance ya, dari unbalance of the diet atau unbalance intake. Jadi kalau boleh saya anjurkan food variety itu sangat penting. Jadi lakukanlah bervariasi ragam makanan sumber protein ya. Kemudian juga tingkatkan variasi dari fiber intake itu di toh itu akan memperbaiki bowel function. Ya. Jadi semuanya ini harus kita ingin healthy diet. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Wijaya. Jadi tadi key message-nya adalah kita harus melihat individual pasien, apakah ada yang responder terhadap uric acid atau tidak. Poin kedua dari Dr. Wijaya, kalau boleh saya simpulkan adalah variety ataupun diet secara keseluruhan, tidak bisa hanya satu sisi saja yang dilihat, hanya protein saja, kemudian hanya karbohidrat saja, hanya fat saja, tapi juga melihat fiber intake-nya dari diet dari lansia ini. Mungkin tadi terkait juga dengan segitiga yang Dr. Wijaya sampaikan, segitiga tentang substance abuse, ya. Kemudian ada juga untuk yang quality dari diet dan juga nutrition, dan ketiganya adalah physical activity. Dokter, masih ada 2 pertanyaan lagi nih dok untuk sesi kita. Pertama, bagaimana dengan karbohidrat dalam yogurt dok? Atau produk probiotik lain. Apakah sama bagusnya dengan produk kedelai atau produk soy untuk mencegah kardiovaskuler, kejadian kardiovaskuler? Jadi mungkin kalau di pertanyaan adalah karbohidrat dalam yogurt atau produk probiotik, apakah imbang atau sama bagusnya atau malah lebih buruk dibandingkan dengan produk soy dalam mencegah kejadian kardiovaskuler? Silakan Dr. Wijaya. Ya, sebetulnya bukan sebetulnya karbohidrat mau diletakkan di mana-mana itu bakal sama. Cuman memang jadi saya lebih memperhatikan antara yogurt dengan soy-nya gitu. Nah, memang soy ini mengandung bioactive compound sebetulnya. Ya. Bioactive compound itu memang memberikan benefit ya kepada kontrol-kontrol seperti kolesterol, kemudian kontrol terhadap gula darah dan lain sebagainya ya, karena fitonutrien yang berada di dalamnya. Nah, pada yogurt memang yogurt ini harus hati-hati ya. Jadi yang dimaksud saya akan nge-frame yogurt yang mengikuti definisi dari kodeks ya, kodeks alimentarius ya, commission. Karena memang di Indonesia, kalau di Indonesia ini kan banyak sekali beredar produk-produk yogurt ya, tetapi mereka klaim sebagai yogurt, tapi belum tentu dia memenuhi kriteria seperti kodeks alimentarius commission. Jadi memang dia harus mengandung probiotiknya itu spesifik ya, Streptomyces thermophilus dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang ditambahkan sebetulnya. Nah, saya justru melihat konteks yogurtnya sendiri ya. Kita punya publication tentang the role of yogurt in chronic disease, salah satunya untuk kontrol gula darah ya. Karena diketahui di dalam yogurt yang benar itu mengandung matrix dia, di mana matrix yogurt matrix ini sangat membantu untuk insulin sensitivity. Jadi dia membantu itu. Karena itu yogurt intake ini yang kalau dilakukan secara continue itu juga akan memperbaiki metabolic profile kita. Tapi ya kembali yogurtnya bukan tipe-tipe smoothie
smoothie suka dipersepsikan sebagai yogurt untuk orang-orang kita itu. Nah, saya mengatakan yogurt yang sebenarnya. Itu aja poin saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wijaya. Jadi tadi poinnya adalah harus memperhatikan yogurt sesuai dengan Codex Alimentarius tadi, sesuai dengan komposisi bakterinya yang digunakan dalam proses fermentasi, itu juga harus diperhatikan. Dokter, sebagai pertanyaan nih dok, banyak sekali nih trending pertanyaan dok dari rekan-rekan dokter di layanan primer. Izin dok, bagaimana kami sebagai dokter umum dapat membantu pasien-pasien lansia dari segi gizi? Kapan red flag atau penandanya dokter di layanan primer perlu merujuk ke dokter spesialis gizi klinik, nutrisionis atau dietitians, atau dokter ada saran untuk screening yang mudah bisa kami gunakan di layanan primer untuk gizi? Silakan Dr. Wijaya. Iya, ini pertanyaan yang paling penting justru. Jadi sebetulnya untuk nutrition itu kan tanggung jawab semua orang. Nah, cuman memang kalau orang sudah mengalami problem kesehatan, maka dia perlu datang ke dokter ya. Berbeda role dari dietetik di dokter. Jadi kalau dietetik memang culinary flavor dan lain sebagainya, kemudian ke healthy food itu bisa. Nah, namun tuntutannya lebih tinggi karena semuanya itu harus dikaitkan dengan health and disease. Nah, sebetulnya di layanan primer ini yang banyak dijumpai kurang itu adalah kegiatan promosinya ya sebetulnya. Nah, memang kalau kita berbicara tentang nutrition ini banyak sekali aspek-aspek, misalnya affordability itu ditanyakan sebetulnya. Sekarang kan banyak sekali terjadi komersialisasi dari makanan ya sebetulnya. Nah, namun tidak berarti dengan cheap food. Jadi gini, banyak sekali sebetulnya ragam-ragam makanan yang ada di Indonesia ini yang seharusnya bisa dikonsumsi ya, asal disediakan dengan yang sehat, dengan cara yang benar dan lain sebagainya. Yang sering kita jumpai di dalam, terutama kalau di fasilitas primer itu, Ya, mohon maaf sejawat karena ada kendala di jaringan dan sinyal dari Dr. Wijaya tadi. Kita masih menunggu untuk beliau bergabung kembali. Tapi mungkin sebagai rangkuman singkat dari sesi kita pada pagi hari ini, yaitu adanya peningkatan dari pasien lansia ke depan di atas usia 60 tahun yang akan menjadi beban pembiayaan negara tadi. Oke, kemudian dari Prof. Hasbullah dari sessionnya, kemudian dari session Dr. Wijaya menyampaikan begitu kompleksnya untuk pemenuhan nutrisi dan gizi pada lansia. Dr. Wijaya sudah bergabung kembali? Halo, sorry. Ya, dokter. Ya, silakan ya. Jadi dokter. saya mau menyelesaikan yang rapid dietary intake assessment. Padahal kalau ini sedikit tips ya untuk rapid dietary assessment. Rapid dietary assessment itu dilakukan secara customized pada seorang lansia. Jadi saya rasa dokter di fasilitas primer itu memahami sebetulnya lansia itu mengalami problem apa, apakah ada problem osteoporosis, ataukah ada problem malnutrisi, apakah ada problem obes, atau apakah ada problem inflamasi, misalnya osteoartritis dan lain sebagainya. Maka dilakukanlah customized assessment, yaitu misalnya bicara tentang osteoporosis misalnya, maka harus fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang misalnya calcium rich food itu bagaimana dengan vitamin D rich food, kemudian phytoestrogen rich food, kemudian makanan-makanan protein rich food, karena protein sangat penting ya untuk terkait dengan matriks bone.
Nah, dari situ dilakukan assessment secara global saja, apakah dia konsumsinya turun atau konsumsinya tidak diperhatikan atau memang tidak punya dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dengan arthritis misalnya. Nah, itu lebih ke arah inflammatory food misalnya, ya. Banyak sekali sebetulnya inflammatory food, ya. Kita lihat ada saturated fat, misalnya makanan, jenis-jenis makanan yang dibakar dan lain sebagainya, ya. Kemudian kalau ke metabolic syndrome, ya kembali ke karbohidrat, simple sugar, kemudian dietary fat dan lain sebagainya. Nah, bila mana dia dirujuk ke SPGK, kalau perspektif saya, kalau sudah multiple complex disease, sebaiknya dirujuk memang. Ya, jadi memang perlu spesialis yang lebih tinggi, yang lebih advance untuk memberikan rekomendasi atau treatment, ya. Dan terkait dengan suplemen itu juga hati-hati, ya. Jadi karena banyak sekali beredar suplemen, tetapi sebetulnya SPGK itu akan lebih memahami, ya. Dan banyak sekali multi-level marketing suplemen yang diadakan. Nah, tolong harus diperhatikan overlapping ingredient dari satu suplemen ke suplemen yang lain, ya. Harus diperhatikan. Dan jangan lupa, suplemen juga banyak menggunakan carrier, dia banyak menggunakan ingredient harus dibaca oleh para dokter, karena di dalam ingredient itu misalnya dia bisa menggunakan yeast misalnya, ya. Nah, yeast ini sendiri ragi, kan, tipe ragi, pada mereka kalau osteoartritis dan uric acid dan lain sebagainya, justru mereka dengan suplemen itu maka asam uratnya akan naik gitu. Nah, jadi jangan lupa, ya. Jadi orang lansia bisa mengalami high uric acid burden oleh karena dia suplemen, karena suplemennya kalau mengandung yeast itu justru dia rentan terhadap ke arah situ. Nah, disitulah memang banyak sekali, ya, kalau kompleks-kompleks faktor itu tidak bisa dilayani oleh vaskes primer, maka itu perlu diadakan rujukan. Demikian Dr. Andi, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Wijaya. Begitu banyak tips yang sudah dibagikan oleh Dr. Wijaya, berapa poin-poin penting yang kita lihat juga, Dok. Terima kasih banyak dokter sudah memberikan banyak klarifikasi, poin penting dan tips. Jadi tadi menjawab pertanyaan tadi untuk di layanan primer, sebaiknya dilakukan pendekatan yang dikustomisasi berdasarkan kondisi lansia kita dengan menggunakan tools untuk assessment, yaitu Rapid Dietary Assessment. Saya coba lihat ada beberapa tools dokter untuk cardiovascular risk, tadi yang dokter sampaikan, kemudian juga terkait dengan yang pasien dengan artritis, malnutrisi, obesitas, itu bisa disesuaikan pendekatan customize-nya. Demikian sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Dr. Wijaya Lukito sudah memberikan pencerahan kepada kita pada siang hari ini dan pemaparan yang sangat baik dan luar biasa. Terima kasih rekan sejawat. Mohon maaf dokter, ada banyak kendala teknis tadi. Terima kasih banyak rekan sejawat yang sudah bergabung dengan kita di sesi webinar pada pagi hari ini di Healthy Aging Summit 2021. Jangan lupa jam 1 siang akan ada sesi keempat yang akan dibawakan oleh Dr. Amanda dengan narasumber Dr. Yuda Turana. Dan juga saya Dr. Andi Masali berterima kasih kepada rekan sejawat yang mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas kesalahan dan juga kendala teknis yang tadi kami alami. Sampai jumpa di sesi Healthy Aging Summit berikutnya jam 1 siang. Sampai jumpa. Terima kasih Dr. Wijaya. Baik, terima kasih banyak Dr. Andi yang sudah memandu jalannya sesi diskusi dengan sangat baik dan juga sangat menarik dengan dua narasumber, ya. Namun acara kita Virtual Healthy Aging Summit 2021 persembahan dari Nutrisia yang bekerja sama dengan IDI dan juga Allomedica harus kita akhiri. Sekali lagi memang kita terkendala waktu, tapi jangan khawatir. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Profesor Hasbullah dan juga Dr. Wijaya yang tadi sudah memaparkan materi yang luar biasa. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta yang belum mengunduh dan juga mendaftar di aplikasi Allomedica, silakan unduh dan daftarkan diri Anda, lalu mengisi post test untuk mendapatkan